Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat satu pupuk pupuk organik padat. Ini kali ini yang saya gunakan bahan dasarnya adalah ini. Ini adalah gohe kambing. Gohe kambing tapi sudah digiling. Di gohe kambing kering, kemudian sudah digiling jadi seperti ini. Ini sebetulnya sudah saya treatment satu kali ya. Ini untuk yang kedua kalinya, tapi prosesnya sama dan nanti prosesnya bisa sampai dengan 3 kali ya. Ini saat ini adalah yang kedua kali. Ini caranya gampang banget. Selain dari gohe kambing ini biasanya kadang saya bisa juga menggunakan kompos. Kalau tidak ada gohe kambing kering giling gini yang sudah berupa serbuk begini, saya kadang menggunakan kompos daun. Dan satu lagi ini POC buah pisang ya, POC buah pisang. Akan tetapi POC ini pada saat proses pembuatan itu pengencernya menggunakan air JLF ya, atau bisa dibilang ini adalah JLF buah pisang. Jadi ini adalah JLF buah pisang ya, yang pekat ini sebetulnya. Kita cek dulu ya, kita masukkan ke dalam wadah ini supaya mudah nanti untuk pelaksanaannya. Nah, ini kental banget ya. Ini tujuannya yaitu mencampur antara gohe kambing ini, gohe kambing kering ini ya, dengan JLF pisang yang pekat. Ini sekarang kita masukkan dulu ke dalam wadah bak ini. Kita masukkan semua saja ya. Lalu tinggal kita masukkan. Nah, ini tangan saya terpaksa menggunakan sarung tangan plastik ini, kantong plastik yang saya ikat biar tidak bau nanti di tangan. Karena JLF pisang ini relatif bau ya. Memang JLF memang selalu bau. Kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi JLF-nya. Ini perkiraan saya satu jerigen 5 liter ini habis untuk membasahi ini gohe kambing. Sekarang kita biarkan dulu sejenak. Setelah itu nanti kita aduk, kita ratakan. Lanjut kita aduk ya, sampai rata. Kita perkirakan basahnya basah rata. Yang penting air JLF tersebut terserap oleh gohe kambing kering giling ini. Nah, seperti ini. Kita balik-balik terus sampai rata. Nah, dengan cara ini otomatis JLF buah pisang tersebut ya otomatis nanti bersatu atau mengendap
nutrisinya pada kohe kambing ini. Padahal kohe kambing ini sebelumnya sudah saya berikan juga JLF 2 pisang seperti ini juga prosesnya, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, 3 minggu yang lalu, terus kemarin saya cek sudah agak kering ya, hampir kering ya. Kemudian saya jemur sebentar. Setelah saya jemur sebentar, saya masukin karung lagi, dan hari ini saya lanjutkan treatment kedua. Treatment seperti ini bisa kita lakukan hingga 4 kali ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kohe kambing ini akan menerima nutrisi hingga 4 kali lipat dari JLF pisang. Artinya apa? Dia akan terus menumpuk apa ini? Nutrisi ya. Menumpuk nutrisi JLF pisang ini sama dengan dikumpulkan di kohe kambing kering ini. Karena apa? Setiap kali habis kita berikan kita berikan JLF pisang, kita tunggu sampai kering. Biasanya kalau untuk pertama kali rata-rata kurang lebih sekitar 3 minggu baru bisa kering ya. Selama proses itu anggap saja kita melakukan fermentasi kohe kambing. Jadi kohe kambingnya kita anggap untuk yang pertama ya, untuk yang pertama kita anggap kita melakukan fermentasi kohe kambing. Tapi bukan cuma bukan cuma fermentasi, akan tetapi kita menambah nutrisi untuk tanaman nantinya. Bila kita gunakan sebagai pupuk, otomatis ini akan menjadi pupuk padat konsentrat ya. Jadi bisa juga dengan kita sebut pupuk padat konsentrat. Karena apa? Karena kita tambahkan terus, konsentrasi nutrisinya nanti akan terus bertambah. Apalagi kalau Anda mau melakukannya hingga 4 kali, itu akan sangat bagus sekali, dan konsentrasi nutrisi untuk tanaman yang kita aplikasikan nantinya itu tentu saja sangat bagus, sangat besar. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak aplikasi kohe kambing, tapi sudah memenuhi syarat. Nah, ada bagusnya lagi, di samping ini bisa meningkatkan nutrisi pada kohe kambingnya, ini juga semacam proses netralisir. Kan kita tahu kalau kohe kambing ya, biasanya kalau dengan kelembapan tinggi nanti timbul keasaman. Sementara JLF enggak, bersifat netral, bahkan cenderung basah. Nah, dengan demikian kita bisa menetralkan kohe kambing ini keasamannya. Ini yang poin plus dari pupuk konsentrat yang kita buat saat ini. Nah, setelah kita aduk, kita perkirakan rata begini, kita biarkan saja dulu sebentar ya, kurang lebih 5-10 menit ya. Kemudian nanti kita masukin ke dalam karung. Nah, ini kayaknya sudah basah rata, jadi kita tidak perlu tambah lagi ya. Ini kurang lebih sekitar 4 liter. Nah, ini masih ada sekitar 1 liter JLF pisangnya. Jadi ini perkiraan saya tadi saya isi dengan JLF pisang 4 liter. Oke, kita diamkan dulu. Nanti setelah meresap rata baru kita masukin ke dalam karung dan kita simpan.
Nah, setelah beberapa menit ya, kita diamkan sebentar. Ini sudah cukup, saya rasa sudah menyatu. Nah, ini bagaimana caranya nanti untuk aplikasi ya. Ini kebetulan karena ini adalah proses yang kedua ya, kedua kalinya. Jadi kue kambingnya sudah aman untuk masuk ke media tanam. Nah, pada saat seperti ini atau 1 hari saja setelah proses yang kedua ini kita sudah bisa mengaplikasikan. Kalau mau bagus ya minimal 1 minggu setelah proses yang kedua. Tapi walaupun misalnya seperti saat ini pas kita sedang butuh ya untuk pemupukan, bisa langsung kita aplikasikan. Misalnya seperti ini ya, ini kebetulan bibit anggur. Ini kita aplikasikan, caranya kita kita korek dulu media tanamnya sedikit, lalu kita masukin. Nah, setelah kita masukin, kita tutup ulang. Cara aplikasinya cuma begini. Nah, jadi ini tujuan utama adalah untuk mempermudah. Di samping mempermudah juga memperkaya nutrisi. Jadi ke depan kita tidak perlu khawatir misalnya, oh dengan pupuk organik harus banyak. Nah, ini adalah jawaban dari hal tersebut, sehingga kita bisa membuat pupuk konsentrat. Jadi dengan hanya sedikit pupuk konsentrat ini kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dari tanaman. Kini saatnya kita masukin ke dalam karung ya. Jadi nanti setelah kita masukin ke dalam karung ya, kita tidak perlu menyembunyikannya atau ditaruh di tempat yang sulit. Yang penting tidak kena air hujan, tidak kena panas secara langsung, itu saja sudah cukup. Jadi tidak perlu penanganan yang ribet-ribet lah, cuman kita campur begitu saja dengan GLF pisang. Atau kalau misalnya Anda punya yang lain tidak apa-apa, tapi kalau saya sih menggunakan GLF pisang, GLF jadam itu karena GLF itu relatif tidak membuat asam media tanam. Nah, itu yang saya butuhkan. Misalnya Anda mau pakai POC yang Anda yakini bagus dan tidak membuat keasaman di media tanam, tidak apa-apa, itu aja bisa dicampurkan. Bahan dasarnya Anda boleh pilih pakai kue giling kering ya, boleh kue sapi, boleh kue kambing, boleh kue ayam, atau kompos daun boleh. Di kompos daun itu saya referensikan, bahkan pertama kali saya membuat juga menggunakan kompos daun dan leaf mold, atau leaf mold juga boleh. Leaf mold Anda boleh menggunakannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini sudah siap untuk disimpan di tempat yang teduh. Yang penting tidak kena hujan karena saat ini musim hujan ya, dan juga tidak kena panas sinar matahari secara langsung. Nah, setelah seperti ini kita tunggu hingga minimal 7 hari, 1 minggu ya, baru kita gunakan. Kalau terpaksa nggak apa-apa, bisa langsung dipergunakan ya. Tapi saran saya akan lebih bagus apabila minimal 7 hari, atau kalau mau ditambahkan lagi dengan GLF pisang lagi ya, itu nanti kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lagi baru ditambahkan. Cara yang seperti ini bisa kita lakukan berulang-ulang hingga 4 kali ya. Kalau nanti sudah 5 kali nanti membentuk kristal dia. Tapi ya terserah, kalau misalnya mau coba diulang sampai 5 kali monggo, enggak apa-apa. Nanti saya dikabari hasilnya. Nah,
Ini kenapa saya memilih goe kambing dan pasangannya adalah JLF pisang. Ini JLF pisang maupun goe kambing ini adalah material pupuk organik ya yang support untuk mulai dari start pertumbuhan sampai pembuahan bisa kita pergunakan, artinya bisa sangat mensupport tanaman. Jadi mau masa pertumbuhan bisa, mau masa pembuahan juga boleh. Ini asiknya menggunakan goe kambing dan JLF pisang. Nah, untuk pupuk konsentrat ini ya, untuk pupuk konsentrat ini memang saya memasangkan antara goe kambing dengan jadam JLF. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi misalkan Anda ingin memasangkan dengan selain JLF pisang, silahkan, saya persilahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting catatannya satu, sebisa mungkin tidak menimbulkan keasaman yang tinggi di media tanam. Dan menurut saya solusinya untuk saat ini ya, untuk POC organik ya dari jadam JLF. Itu saja. Oke, mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya buat Anda. Silahkan Anda coba, silahkan Anda praktekkan, insya Allah akan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.